Sidang jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan anugerah rahmat dan kasih Tuhan. Kita kembali di dalam rangkaian doa Prapaskah kita. Dan kita ada di hari yang ke-8 atau 3 hari menjelang Paskah. Melanjutkan dari apa yang pelajaran kemarin kita pelajari, seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang orang-orang pilihan sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, kita dipilih itu karena Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rencana Allah untuk kehidupan kita supaya kita boleh mengalami kemuliaan salib. Selanjutnya hari ini kita akan belajar dari kebenaran dikuduskan oleh Roh supaya kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ketidaktaatan adalah warisan hidup sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tapi kita bersyukur kita telah ditebus dari cara hidup sia-sia dengan darah anak domba Allah. Dalam Kristus kita menerima satu benih kehidupan untuk kita dimampukan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa kita. Kekasih-kekasih Tuhan, Yesus Kristus berkata bahwa untuk masuk ke surga itu bukanlah jalan yang mudah. Bukan sebuah status agama, keanggotaan gereja. Itu menandakan bahwa kita sedang ada di dalam apa yang Tuhan mau untuk kita berjuang masuk dalam kerajaan sorga. Karena bicara masuk dalam kerajaan sorga, itu Alkitab menggambarkan bagaikan ada 2 jalan. Ya. Yang pertama, jalan itu lebar dan banyak orang memilih jalan itu karena jalan itu jalan yang mudah. Ya. Tetapi jalan yang kedua, kita berkata ada jalan yang sempit, sesak, sukar. Dan jalan itu tidak banyak orang yang memilihnya. Berbicara tentang persekutuan dengan kuasa salib atau kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita harus mengerti bahwa jalan itu bukanlah jalan lebar. Kekristenan bukan membuat semuanya itu menjadi mudah. Salib Kristus membuat semuanya itu seakan-akan menjadi mudah. Sehingga ada sebuah kisah ya, digambarkan dalam sebuah ilustrasi bahwa Yesus yang sudah memikul salib, kita berjalan ya, dengan lenggang kangkung. Kekristenan kita, segala sesuatu yang sukar sudah dirubah oleh Yesus menjadi sesuatu yang mudah. Kekristenan yang memiliki pengertian yang seperti demikian tidak jarang. Kekristenan itu menjadi begitu dangkal. Dan bahkan pada waktu ditampi, kekristenan itu kedapatan seperti sekam yang akan terbawa angin dan terbuang. Kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang persekutuan dengan salib akan memberikan kepada kita sebuah anugerah, yaitu kita boleh menerima satu kuasa yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan yang secara penuh. Bukan ketaatan yang hanya 50%, bukan juga ketaatan yang hanya 99%, tapi ketaatan yang 100%. Inilah sebuah anugerah keselamatan, bahwa tidak ada satu orang manusia pun dengan kekuatannya, dengan kebaikannya, ia akan sanggup untuk mencapai kesempurnaan di dalam kasih, dalam sebuah ketaatan yang 100%. Tetapi ketaatan yang 100% ini adalah sebuah anugerah yang sudah diberikan Allah untuk kita terima, untuk kita hidupi, untuk kita jalani.
bukan lagi dengan hidup agamawi kita, bukan lagi hidup dengan kekuatan kita, bukan lagi hidup dengan apa yang kita pikir benar dan baik, tetapi kita mau belajar hidup dengan apa yang Tuhan mau. Hidup dengan bagaimana kuasa salib itu dengan kejam akan membantai segala kedagingan-kedagingan kita, segala ketidakmurnian kita, segala motivasi-motivasi yang bengkok, yang tidak lurus. Biar kuasa salib itu akan membantai, dan kita merelakan itu, sebab kekuatan itu datang dari Tuhan. Kemampuan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ada pada kita hanya sebuah kerelaan dan kehendak yang Tuhan mau itu kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa belajar untuk menerima ketaatan sepenuhnya? Padahal dalam sebuah kenyataan yang lain, hidup kita di dalam daging ini, ada keinginan-keinginan daging yang waktu kita tahu apa yang baik, tetapi justru yang jahat, justru yang tidak baik, justru yang daging inginkan, itu yang seringkali tanpa kita komando, tanpa kita inginkan, dia yang mengendalikan hidup kita. Nah, kita mau belajar hari ini menerima yang namanya anugerah dalam persekutuan salib melalui percikan darah Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, satu kebenaran yang kita harus tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan saja menggenapkan anak domba Paskah yang menebus kita, yang mengampuni dosa kita. Tapi kita juga perlu tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib juga menggenapkan sebuah pelayanan imam besar. Yang kalau kita pelajari di dalam pelayanan imam besar menurut apa yang ditetapkan Tuhan kepada umat Tuhan secara jasmani, yaitu pada bangsa Israel melalui Musa, bahwa pelayanan imam besar kita bisa temukan itu tertulis di dalam yang namanya Imamat pasal yang ke-16. Nah, kita mau belajar bahwa apa yang ditetapkan Tuhan untuk dilakukan oleh umat Allah dalam perjanjian lama, dalam bangsa Israel secara jasmani yang adalah umat pilihan Allah, mereka adalah sebuah gambaran, mereka adalah sebuah pelajaran untuk kita bisa mengambil makna rohaninya. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah secara rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita belajar tentang pelayanan imam besar, kita akan menemukan bagaimana di dalam perjanjian baru di kitab Ibrani mengajarkan kepada kita tentang bagaimana pelayanan imam besar yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di kayu salib. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 hingga 14, ya. Saudara, dikatakan Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, ayat 13, jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Pelayanan imam besar di dalam perjanjian lama adalah nubuatan
yang telah digenapkan oleh Yesus Kristus, Imam besar agung kita, yang telah melintasi segala langit. Dia telah mempersembahkan darah pendamaian, bukan darah dari lembu, bukan darah dari domba jantan, tetapi darahnya sendiri yang tidak bernoda, tidak bercacat, menjadi darah penebusan yang sempurna. Dan dia juga adalah darah pendamaian yang sempurna bagi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kalau kita melihat di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, dituliskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, Dia sedang menggenapkan sebuah pelayanan dari imam besar agung yang sempurna. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ya, di dalam umat Allah secara jasmani, pelayanan imam besar itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan pelayanan imam besar itu diadakan pada 1 hari raya, yaitu pendamaian. Imam-imam di dalam pelayanannya berhubungan dengan semua ibadah umat Allah. Di dalam penyembahan mereka kepada Allah di tabernakel Musa, imam-imam memiliki tugas yang begitu spesifik. Dan dalam melaksanakan tugas itu ada begitu banyak syariat, ketentuan-ketentuan yang begitu mengikat, yang konsekuensinya itu kematian. Apabila melanggar, apabila melakukan dengan tidak memenuhi persyaratan, ada kedapatan cacat, ada kedapatan ketidakbenaran sedikit saja, itu kematian menjadi konsekuensi. Dan kekasih-kekasih Tuhan, secara khusus untuk pelayanan imam besar hanya melayani 1 kali dalam 1 tahun. Itu dalam sebuah ibadah yang sangat sakral, sangat dinanti-nantikan. Dalam sepanjang 1 tahun mereka sangat menantikan hari raya ini. Dan ini sekaligus juga sangat menakutkan bagi mereka. Sebab kalau Allah tidak berkenan, ada kesalahan, hukuman itu akan ditetapkan oleh Tuhan, pembinasaan. Kekasih-kekasih Tuhan, bagi seorang imam besar, pelayanan ini adalah sebuah pelayanan yang sangat mulia. Tetapi di dalamnya juga ada sebuah perasaan takut dan gentar, karena Allah tidak menghendaki pelayanan dilakukan tanpa yang namanya kesempurnaan. Kalau kita pelajari dalam Imamat pasal yang ke-16, hal-hal yang penting yang dilakukan imam besar dalam melayani di dalam perayaan hari pendamaian yang hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-14, di mana hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus 1 kali 1 tahun. Dan waktu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus ini, imam besar harus membawa perbaraan dari atas mezbah dan serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Kekasih-kekasih Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa bagi imam besar 1 kali 1 tahun dalam perayaan pendamaian diizinkan masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi konsekuensi masuk ruang Maha Kudus, kalau ada cacat, ada dosa, ada ketidakbenaran, manusia akan binasa di dalam yang namanya api kudus Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam pelayanan ini, imam besar harus membawa
Ya, di atas mezbah serangkup penuh ukupan wangi-wangian. Dan ini akan membuat sebuah yang namanya asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian itu, supaya manusia jangan itu mati. Lalu selanjutnya imam besar itu harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian itu di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Dalam hubungan penyembahan kita kepada Allah harus disertai dengan sebuah sikap hati yang hormat dan takut kepada Allah. Karena dalam Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kekasih-kekasih Tuhan yang perlu ada di dalam kita, di dalam setiap hubungan kita kepada Tuhan, baik di dalam ibadah-ibadah kita, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik kepada Tuhan secara pribadi dan kepada sesama kita, yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu sebuah sikap hormat dan takut kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, perasaan hormat dan takut ini akan menjaga kita untuk kita tidak lagi hidup di dalam kesembronoan. Kita tidak lagi hidup dengan seenak kita. Di dalam hubungan kita kepada Tuhan, Dia itu Allah. Sekalipun Dia itu Bapa, tetapi itu tidak berarti kita kehilangan rasa hormat dan takut kita kepada Dia saat kita menghadap Dia. Sekalipun Tuhan itu berkenan menjadi sahabat bagi kita, tapi bukan berarti kita bisa memperlakukan dan bersikap seakan-akan Tuhan itu sederajat dengan kita. Bahkan kita perlu merenungkan kembali sikap-sikap yang seringkali kita nyatakan dengan seakan-akan Tuhan itu sebanding dengan kita, dan Tuhan itu seakan-akan bertanggung jawab melakukan apa yang kita klaim sebagai firman Tuhan. Apa yang kita katakan sebagai firman Tuhan, itu seakan-akan Tuhan itu harus melakukannya. Kekasih-kekasih Tuhan, sikap yang demikian itu adalah sikap yang kehilangan hormat dan takut kepada Tuhan. Apapun di dalam setiap yang kita minta, apapun yang setiap tindakan iman kita lakukan, dengan kuasa firman apapun yang kita lakukan, bukan Tuhan itu melakukan apa yang kita mau, tetapi kita mau dengan sikap hormat dan takut kepada kuasa ilahinya, supaya apapun yang Tuhan mau kita lakukan, itu akan terjadi karena kehendak dari Tuhan itu sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya kita mau belajar kembali ya, di dalam bagaimana imam besar itu melaksanakan tugas di dalam hari raya pendamaian. Ia memercikkan darah 7 kali. Ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Ya. Kalau ayat yang ke-22 dimulai dengan dan kamu telah datang. Ayat yang ke-24 mengatakan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan atau darah yang dipercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Apa yang diperintahkan untuk dilakukan oleh imam besar di dalam perjanjian lama adalah nubuatan dari apa yang telah digenapkan dan dikerjakan oleh Yesus dalam karya salib. Setiap imam besar memercikan darah korban pendamaian di tutup pendamaian sebagai tanda dan bukti kepada sorga bahwa korban pendamaian tahunan telah dilaksanakan. Tetapi kenapa pula tanah juga harus diperciki 7 kali dengan darah korban pendamaian? Sesungguhnya kita mau belajar
bahwa apa yang dimaksud dengan memercikkan darah pendamaian itu 7 kali ke tanah. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab yang tertulis di dalam bahasa Ibrani, ada keterkaitan linguistik antara kata Adam atau yang disebut manusia dengan debu tanah atau yang disebut Adamah. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Allah membentuk manusia atau Adam dari debu tanah atau Adamah dan menggembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tidak kebetulan juga kalau kita memperhatikan di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk darah itu memakai kata dam. Jadi mari kita memperhatikan keterkaitan linguistik di dalam bahasa Ibrani antara Adam, antara Adamah, dan antara dam. Ya, Adam itu manusia, Adamah itu debu tanah, dan dam itu adalah darah. Kita semua mengerti bahwa waktu dosa itu mulai menjalar dalam hidup manusia, dalam hal ini Adam yang pertama, dosa itu telah merasuk dan menjalar di dalam Adamah, di dalam daging, di dalam tubuh manusia. Dan Alkitab mengatakan karena kesalahan satu manusia, maka semua manusia mengalami sebuah kenyataan mengalir di dalam genetika kita, di dalam tubuh kita. Aliran sebuah yang namanya darah yang sudah takluk kepada dosa. Oleh sebab itu, Yesus dengan darahnya yang telah tertumpah, darahnya yang telah tercurah, Ia ingin membasuh, Ia ingin menyucikan Adamah kita, Ia ingin menyucikan tubuh kita, Ia ingin membuat tidak lagi berdaya guna kuasa dosa itu di dalam Adamah kita, di dalam tubuh kita. Yesus mau melalui darah penebusannya yang sudah dipercikkan ke Adamah, ke tanah itu, supaya kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam daging kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita mau memperhatikan lebih dalam lagi bagaimana pelayanan Yesus waktu Dia mengerjakan karya penebusan, Alkitab mengajarkan pada kita 7 kali darah Yesus ditumpahkan ke tanah ini. Angka 7 atau kata 7 yang dipakai di dalam Alkitab kita, kalau kita melihat di dalam Wahyu, bagaimana Rasul Yohanes di dalam penglihatan, dia melihat ada 7 bintang dan 7 kaki dian. 7 bintang bicara dengan 7 malaikat, dan 7 kaki dian berbicara 7 jemaat. Berbicara tentang gereja, jemaat Tuhan, yang kepada kita Tuhan mau, sekalipun masing-masing jemaat di dalam kitab Wahyu itu ada kekurangan dan kelemahan, Tuhan memberi peringatan dan teguran, supaya melalui teguran dan peringatan itu kita bertobat. Dan Tuhan juga mau menuntut kepada ke-7 jemaat itu untuk mereka menang, untuk mereka mencapai kemenangan dalam pertandingan iman itu, mencapai kesempurnaan iman itu. Ini adalah sebuah gambaran bicara tentang jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Angka 7 berbicara tentang sebuah kesempurnaan yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib, dan itu diperuntukkan untuk supaya kita mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan tidak akan pernah bisa kita capai oleh usaha dan perbuatan baik, oleh agama-agama yang kita anut dan kita percaya. Tetapi kesempurnaan itu
hanya ada di dalam Allah. Dan Allah sudah memberikan karya yang sempurna kepada kita melalui kuasa salib. Dan di dalam kuasa salib itulah kesempurnaan itu akan bisa terjadi atas kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana 7 kali Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penebusan kita sampai puncaknya di kayu salib. Darah itu tertumpah dari tubuhnya dan menetes ke bumi ini. Itu berbicara tentang bagaimana tubuh kita yang terbuat dari debu tanah, yang oleh karena kuasa dosa telah merasuk di dalam daging kita, dalam tubuh kita, kodrat dosa. Dengan kuasa salib Kristus, dengan pelayanan imam besar itu, atas segala karya sempurna untuk membebaskan tubuh kita, adamah kita dari kuasa dosa, sehingga kuasa dosa itu tidak lagi berdaya guna. Kuasa dosa itu tidak lagi memiliki kuasa, sehingga kehidupan kita akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan oleh karena kuasa salib. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam sisa waktu ke depan kita akan belajar secara lebih detail tentang 7 keajaiban dari kuasa salib yang sudah dikerjakan oleh Yesus dalam pelayanannya sebagai imam besar agung kita. Dan kita akan sama-sama membuka hati kita lebih lagi dan mengizinkan kuasa Roh Kudus akan menerangi batin kita, memberi pengertian kepada akal budi kita, supaya kemenangan Kristus di kayu salib bukan lagi hanya menjadi sebuah kisah perayaan-perayaan ritual agama, tapi kita akan mengalami sebuah kemenangan kuasa salib mengalahkan kematian. Kekasih Tuhan, kalau di dalam perayaan Paskah kali ini kemungkinan besar kita tidak bisa melakukan ritual-ritual agama. Kenapa? Karena memang Paskah Tuhan kehendaki bukan ritual agama yang kita lakukan dalam perayaan. Tetapi Tuhan mau Paskah itu menjadi sebuah perayaan. Kata perayaan itu berbicara tentang bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bagaimana kita mengizinkan kuasa salib itu akan benar-benar termanifestasi dalam kita, manunggal di dalam kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa merayakan yang namanya Paskah di tahun ini dalam sebuah ritual agama, itu bukanlah sebuah yang namanya malapetaka. Bukan. Tapi sebenarnya ini dalam kontrol Tuhan untuk kita semuanya mengambil sebuah sikap, merenungkan, menggali di dalam kedalaman batin kita sejauh mana hidup kekristenan kita mengalami kuasa persekutuan dengan salib Kristus Yesus Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semuanya. Amin.